Wow Mina, ada satu misteri tentang Julius Novachrono yang masih belum terungkap hingga saat ini, terutama tentang identitas atau lebih tepatnya jati diri dia yang sebenarnya, termasuk seperti apa atribut sihir milik dia yang sebenarnya jika dia bukanlah Astaroth. Karena kita tahu sihir waktu adalah sihir milik Astaroth. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Julius Novachrono adalah salah satu karakter yang paling berpengaruh dalam hidup beberapa karakter Black Clover, termasuk untuk Yami dan William. Dia merangkul dan membimbing mereka berdua hingga bisa menjadi kapten kesatria sihir untuk skuadnya masing-masing. Asta pun tidak luput dari pengaruh sosok Julius. Asta menjadikannya sebagai panutan dan juga orang yang dia tuju. Asta mendapatkan kepercayaan penuh dari Julius di saat semua kesatria sihir tidak bisa mempercayainya. Tapi sosok Julius yang dikenal baik itu ternyata memiliki jiwa jahat yang saat ini kita kenal sebagai Lucius Zogratis, sang dalang penyerangan kerajaan Clover. Sejak awal kita tahu bahwa Julius memiliki sihir waktu, tapi ketika terungkap bahwa Julius pun ternyata adalah Lucius, saat itu kita tahu bahwa sihir waktu yang Julius miliki ternyata merupakan atribut sihir milik Astaroth. Hal itu diungkapkan langsung saat Julius dihampiri dan dibongkar rahasianya oleh Damnatio. Saat itu Damnatio membahas tentang iblis waktu Astaroth yang menghilang dari dunia bawah sekitar 20 tahunan yang lalu. Dan saat itu satu-satunya manusia di bumi yang memiliki sihir waktu adalah Julius Novachrono. Kemudian sosok Julius yang berubah menjadi Lucius menyatakan dengan berkata, "Ya, itu aku." Ucapannya ini cukup ambigu dan juga cukup janggal, karena jika dia mengatakan seperti itu, maka artinya Julius adalah Astaroth itu sendiri. Sementara Lucius sejak lahir memiliki atribut sihir jiwa, dan kita tahu atribut sihir itu terhubungnya dengan jiwa dan bukan dengan tubuh fisik seseorang. Jadi ketika ada satu tubuh tapi memiliki dua jiwa di dalamnya, maka akan ada dua atribut sihir juga untuk dua jiwa itu. Contohnya dalam kasus Patri dan William, mereka masing-masing memiliki satu atribut sihir yang berbeda. William dengan sihir pohon dunia dan Patri dengan sihir cahayanya. Lalu Yuno dan jiwa anak nyalih yang masing-masing memiliki satu atribut sihir berbeda, di mana Yuno memiliki sihir bintang dan jiwa anak nyalih memiliki sihir angin. Nah, Lucius sudah memberikan pernyataan resmi bahwa dia terlahir unik dengan dua jiwa di dalam tubuhnya, dan itu sudah bisa dipastikan jiwa lainnya adalah jiwa Julius Novachrono. Bagaimana? Sudah ketemu keambiguannya atau kejanggalannya? Saya ulangi dengan sangat sederhana. Atribut sihir terkoneksi dengan jiwa seseorang. Satu jiwa hanya akan mendapatkan satu atribut sihir, dan Lucius memiliki dua jiwa yang artinya dia memiliki dua atribut sihir. Dan itu memang sudah terbukti, di mana satu sihirnya miliknya sendiri yaitu sihir jiwa, dan satu lagi sihir waktu Julius yang dikatakan merupakan sihir dari Astaroth. Kejanggalannya, Julius adalah jiwa lain dari Lucius, tapi sihir yang dia miliki adalah sihir dari Astaroth. Apakah ini menjelaskan bahwa Julius benar-benar Astaroth atau Lucius hanya memurnikan Astaroth untuk kemudian diambil sihirnya dan dimasukkan ke dalam jiwa Julius? Dari fakta dan beberapa pertanyaan itu menciptakan banyak sekali asumsi dan juga spekulasi. Pertama, katakanlah jika Julius benar-benar Astaroth, yang dibuktikan dari pengungkapan yang dilakukan Damnatio, lalu dari sihir waktu yang Julius miliki. Tapi pertanyaannya di sini, bagaimana Astaroth bisa tiba-tiba terlahir di dalam tubuh Lucius dan apa pemicunya? Terkait hal ini, saya ada satu teori yang cukup menarik. Tapi pertama-tama kita harus membuka mata dan pikiran bahwa ada fakta yang memungkinkan bagi ras lain manusia bisa bereinkarnasi ke dalam tubuh manusia untuk kemudian hidup berdampingan. Contoh nyatanya William dengan Patri dan Yuno dengan anaknya Lee. Oke, kita masuk ke pembahasan teori yang mungkin akan sedikit membuat kalian bingung. Hal ini semua sedari awal ada hubungannya dengan siklus reinkarnasi, sehingga dari sana akan menjelaskan bahwa setiap makhluk di dunia Black Clover di tingkat manapun akan diizinkan untuk mencari dalam tanda kutip pencerahan spiritual, termasuk para iblis. Pada dasarnya, para iblis sebenarnya memiliki kebebasan atau diizinkan untuk turun ke alam kehidupan atau dunia para manusia kapanpun mereka mau. Tapi ada pertukaran atau harga yang sangat mahal yang harus mereka bayar jika mereka ingin melakukannya, dan biasanya mereka tidak akan rela untuk melakukan pertukaran itu. Kita tahu di antara dunia manusia dan dunia bawah ada sebuah segel sebagai pembatas dua dunia, dan Libe menjadi contoh iblis yang bisa melewatinya dengan mudah. Jadi seharusnya
seharusnya iblis manapun mungkin bisa melakukan apa yang Libe lakukan, hanya jika mereka bersedia melepaskan sebuah harga yang harus mereka bayar tadi. Bagi Libe, dia benar-benar bertekad untuk mati. Dia sudah berada pada titik tidak peduli dengan apapun termasuk pada dirinya sendiri. Dia sudah tidak membutuhkan hal apapun lagi, dan Libe sudah sepenuhnya menerima takdirnya. Hal inilah yang menjadi mekanisme yang memungkinkannya untuk melewati gerbang dunia bawah dengan mudah. Pada segel atau gerbang tingkat pertama, bisa berarti para iblis harus melepaskan sejumlah besar kekuatannya. Itulah yang terjadi kepada Libe. Bagi siapapun di tingkat pertama yang memiliki kekuatan lebih kecil dibandingkan tingkat di bawahnya, itu bisa berarti semua atau sebagian besar kekuatannya akan dilepas. Kalian pasti menyangkal dengan mengatakan bahwa Libe bisa melewati gerbang dunia bawah karena dia tidak memiliki sihir sejak awal. Tapi jika kalian sadari, ada kasus lainnya selain Libe. Dia adalah Zagreus. Zagreus pun berhasil mencapai dunia manusia sekitar 500 tahunan yang lalu saat era Licht dan Lumiere tanpa harus melakukan ritual pohon klipot dan sebagainya. Dia menunjukkan kepada kita sesuatu yang berbeda, di mana dia meninggalkan tubuhnya di dunia bawah dan sebagian besar kekuatannya sebagai harga yang harus dibayar untuk melarikan diri ke dunia manusia. Jadi dari bukti-bukti itu, para iblis ini mungkin sebenarnya tidak terjebak di dunia bawah seperti yang kita pikirkan selama ini, tapi mereka hanya tidak mau melepaskan kekuatan, tubuh atau hal apapun itu sebagai pertukaran bagi mereka untuk mencapai dunia atas. Kita harus ingat juga dalam beberapa kepercayaan, sebuah pencerahan spiritual akan datang jika kita bisa melepaskan diri dari hal-hal yang mengikat pada realitas, seperti benda-benda material, manusia, emosi, kata-kata, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita banyak melihat beberapa manusia meninggalkan kehidupannya jauh dari keluarga. Dia hanya menyendiri di sebuah tempat yang sunyi dan tanpa berbicara sedikit pun dengan siapapun. Hal itu adalah pencarian untuk individu tingkat tertinggi seperti manusia yang datang dengan cara berdamai dengan dirinya sendiri. Bagi makhluk seperti iblis, untuk mencapai tempat di mana mereka bisa mencapai pencerahan yang lebih baik, mereka harus merangkak keluar dari kegelapan mereka sendiri dan menebus dosa-dosa mereka. Sesuatu yang menurut saya mungkin sudah dilakukan oleh Astaroth. Tapi harus diingat bahwa hal ini bisa jadi hanya bagi para iblis dengan kekuatan dan kebencian yang sangat besar, terutama bagi mereka dari tingkat terendah dunia bawah. Dan jika mereka mencari pencerahan itu, salah satu hal yang mungkin terjadi adalah kehilangan kekuatan, kehilangan ingatan, perubahan penampilan fisik, dan lain sebagainya. Dan hal itulah yang terjadi pada Astaroth. Dia melepas semua yang dia miliki termasuk tubuh dan ingatan, tapi dia masih bisa mempertahankan kekuatannya. Itulah kenapa dia bisa terlahir di dalam tubuh Lucius ketika dia mencapai dunia atas, karena dia tidak memiliki tubuh fisik lagi. Dan itulah kenapa dia tidak mengingat tentang masa lalunya, karena dia memang kehilangan semua ingatan masa lalunya sebagai Astaroth. Premis ini akan berlaku jika memang Julius adalah Astaroth, tapi jika bukan, akan muncul spekulasi lain, di mana Julius memanglah jiwa asli miliknya sendiri yang terlahir di dalam tubuh Lucius. Dan jika kasusnya seperti itu, dan dengan fakta bahwa sihir waktu sudah dikonfirmasi merupakan atribut sihir milik Astaroth, sihir waktu itu entah bagaimana caranya diwariskan, sama halnya seperti Lucifugus mewariskan sihir kegelapan kepada klan Yami. Dan jika memang benar seperti itu, maka Julius Novachrono seharusnya memiliki atribut sihir miliknya sendiri. Seperti apa kira-kira atribut sihir miliknya itu? Silahkan tulis dan diskusikan asumsi, spekulasi, dan teori kalian di kolom komentar. Tapi jika kalian bertanya apa pendapat pribadi saya lebih menyukai dan percaya bahwa Julius adalah Astaroth, karena dari namanya bisa menunjukkan siapa dia sebenarnya. Novachrono sendiri diambil dari bahasa Latin yang memiliki arti nova adalah baru dan chrono adalah waktu. Jika digabung menjadi waktu yang baru, dan dengan fakta sihir waktu adalah satu-satunya sihir di dunia yang hanya dimiliki Astaroth, maka ini menjelaskan bahwa dalam tanda kutip, Julius adalah sang iblis waktu yang baru, atau versi baru yang sudah mengalami pencerahan spiritual dengan bereinkarnasi di dalam tubuh Lucius. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kamiに参加して私たちと共に